Dios Radio Voice of Inspiration. Selamat malam Sobat Dios semua. Senang banget deh hari ini Isya bisa kembali lagi menemani kamu semua nih Sobat Dios. Pastinya dari jam 6 sore hingga jam 8 malam nanti. Dan hari ini di acara Jalan Kehidupan, Isya gak sendiri karena Isya kedatangan seorang narasumber yang pasti akan membagikan firman Tuhan. Kita akan belajar banyak tentang firman Tuhan hari ini. Nah, dan di hari ini juga di studio sudah hadir Kak Andreas Wiradinata. Selamat malam Kak. Malam. Senang banget ya hari ini bisa ketemu lagi akhirnya. Tuhan. Ini kali yang kedua. Betul, kali yang kedua kita bertemu. Nah, hari ini kita mau belajar banyak banget tentang firman Tuhan di acara Jalan Kehidupan. Dan buat Sobat Dios semua yang malam hari ini sudah bergabung untuk mendengarkan acara Jalan Kehidupan, dan kamu ingin banget bertanya tentang firman Tuhan yang akan dibagikan, yang akan di-sharingkan malam hari ini, nah kamu bisa langsung aja chat ke nomor WA kita di 0813 8722 7274. Saya ulang lagi ya, di 0813 8722 7274. Kembali lagi di acara Jalan Kehidupan bersama Kak Andreas di sini yang sudah hadir, yang malam hari ini akan membagikan firman Tuhan. Kita akan belajar banyak banget tentang firman Tuhan hari ini. Dan sebelum kita mulai acara ini, pastinya dong kita harus minta Tuhan yang pimpin semuanya, biar apa yang dibagikan malam hari ini kita bisa belajar banyak dan kita bisa menyerap secara maksimal. Nah, saya juga mau minta untuk Kak Andreas yang berdoa. Ya, mari sahabat-sahabat Dios, kita akan memulai acara kita hari ini. Kita akan berdoa terlebih dulu. Kita mau berdoa. Yuk, kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, satu kehormatan untuk kami. Kami boleh bersama-sama ada di dalam hadirat-Mu hari ini, khususnya untuk belajar kebenaran firman-Mu melalui siaran live di Radio Dios. Kami bersyukur untuk semuanya, dan Tuhan urapi kami, berkati kami. Roh Kudus buka hati kami, buka pikiran kami untuk kami menangkap pewahyuan dari Tuhan, sehingga setiap apa yang kami akan sharingkan, apa yang kami pelajari melalui firman-Mu, kami dikuatkan dan kami diteguhkan, kami semakin bertumbuh dalam pengenalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ambil alih semuanya ini ya Roh Kudus. Kami serahkan semua acara sepanjang malam ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kita akan langsung mulai aja ya Kak. Oke. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, mari sahabat Dios dimanapun berada, kita mau bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Matius pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Injil Matius pasal yang pertama, pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan terlebih dulu buat kita semua. Bagi sahabat Dios yang memiliki Alkitab, yang kebetulan di sampingnya ada Alkitab ataupun ada gadget yang ada Alkitabnya, silakan buka bersama-sama. Sekali lagi saya ulang, dalam Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan, perikopnya pencobaan di padang gurun. Ayat pertama, maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya,
Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, kita belajar dari firman Tuhan ini, saya mau berikan satu tema buat kita mengenali identitas diri kita di hadapan Allah. Karena ini penting. Iblis datang waktu Yesus dalam keadaan lapar karena 40 hari berpuasa, dan iblis mengingatkan Yesus, jika engkau anak Allah. Ini yang saya mau garis bawahi. Jika engkau anak Allah, jadikanlah, dikatakan ayat pertama, ayat yang kedua, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Banyak orang Kristen hari-hari ini kehilangan identitas diri. Iblis mendakwa mereka, kalau engkau anak Allah, kenapa engkau masih miskin? Jika engkau anak Allah, kenapa hidupmu susah? Jika engkau anak Allah, kenapa engkau hidup mungkin dalam keadaan sakit yang menaun dan sebagainya? Iblis sering mendakwa kita. Sebab itu hari ini saya mau mengingatkan kita semua bahwa identitas kita di hadapan Allah itu tetap anak. Kalau kita mengerti kita ini anak, maka setiap kita punya hak yang luar biasa dari Bapa. Setiap apa yang Bapa miliki itu anak miliki. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang dibatasi dan sebagainya. Setiap milik Bapa itu haknya anak. Nah, inilah yang iblis mau goncang kepada setiap anak-anak Tuhan, karena mereka tidak lagi menyadari identitas mereka di hadapan Allah itu anak. Banyak orang menyadari identitas mereka cuman sebagai hamba Tuhan, menyadari mereka sebagai mungkin pelayan Tuhan dan sebagainya, tetapi kehilangan kesadaran mereka itu adalah anak. Nah, malam hari ini saya mau bagikan ini buat kita semua, karena inilah yang akan menentukan kehidupan setiap orang percaya. Dia hidup diberkati atau tidak kalau dia sadar identitasnya di hadapan Tuhan. Penting untuk setiap umat Tuhan menyadari ini, karena Yesus pun digoncang oleh iblis dengan perkataan, jika engkau anak Allah. Waktu itu Yesus sedang dalam keadaan lapar dan posisinya ada di padang gurun. Di padang gurun tidak ada apa-apa. Kalaupun dia mau membeli roti, mungkin jauh, perlu energi lagi untuk dia pergi untuk cari roti dan sebagainya. Nah, Yesus dicobai oleh iblis. Nah, di sini kita harus benar-benar sadar, jika kita anak Allah, kita harus mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa dalam kehidupan kita. Kita harus mengerti apa yang Bapa miliki, itu anak miliki. Itu semua akan disediakan untuk setiap anak-anaknya. Mengenali identitas diri di hadapan Allah itu tidak diberikan atau didapat oleh semua orang Kristen.
Tetapi mengenali identitas di hadapan Allah harus diawali dengan memiliki hubungan yang baik dengan Allah Bapa. Karena mengenal pribadi Allah Bapa tanpa hubungan yang baik, tanpa komunikasi yang intim dengan Dia, tidak akan mungkin kita mengetahui siapa identitas saya di hadapan Bapa. Sebab itu mari malam hari ini kita mau belajar untuk tetap intim dengan Tuhan. Karena keintimanlah akan membawa kita kepada pengenalan yang benar kepada Allah. Tanpa komunikasi, tanpa intimasi yang intens kepada Tuhan, kita akan miss dengan pengenalan kita kepada Dia. Sebab itu banyak orang-orang hari ini mundur dari imannya mengikut Yesus. Mundur untuk tidak lagi melayani. Mundur dari setiap komunitas dan sebagainya. Tapi pada malam hari ini, mari kita sama-sama mau belajar dari Injil Matius pasal 4 ini. Kalau kita melihat di ayat sebelumnya, bukankah Yesus di sana dikatakan di pasal yang ketiga, dia baru dibaptis oleh Yohanes, dan dikatakan di sana di ayatnya yang ke 13, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Ayat ke-16, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Sebelum iblis datang, Allah Bapa mengatakan, di sana dikatakan ayat ke-16, ayat 17, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Iblis mencoba mengintimidasi Yesus. Kamu tadi dikatakan bahwa kamu adalah anak Allah. Sekarang aku mau melihat kalau engkau benar anak Allah, dikatakan, jadikanlah batu ini menjadi roti. Karena memang posisi Yesus pada saat itu sedang dalam keadaan lapar. Nah, di tempat waktu yang sangat sulit, di tempat yang tidak ada apa-apa, yaitu padang gurun, Yesus ada dalam posisi yang sulit. Yesus ada dalam posisi yang mungkin secara manusia mau berbuat apa. Yesus pasti mampu waktu itu untuk membuat seperti apa yang iblis perintahkan kepadanya. Tapi dia tidak melakukan hal demikian karena dia mengenal Allahnya, dia mengenal Bapanya. Nah, kita ada 4 hal yang saya mau bagikan pada malam hari ini. Kenapa mengenal identitas di hadapan Allah itu sangat penting buat kita? Penting, kenapa? Karena hanya orang yang mengenal identitasnya di hadapan Allah, hidupnya penuh dengan kuasa. Kuasa untuk memerintah. Ini yang hilang, ini yang sedang tergerus dari setiap anak-anak Tuhan hari-hari ini. Kuasa yaitu untuk memerintah, kuasa untuk hidup diberkati, kuasa untuk membawa orang-orang datang kepada Yesus. Karena kalau tidak ada kuasa penyertaan Tuhan, kita tidak akan mungkin bisa menyaksikan kehidupan Yesus Kristus yang kita kenal dan kita sembah kepada orang lain. Harus ada kuasa. Jadi hanya orang-orang yang mengenali identitasnya di hadapan Allah, merekalah yang memiliki kuasa tersebut. Nah, kuasa itu juga harus terus dilakukan, harus dipenuhi, diawali dengan intimasi,
hubungan yang terus menerus dengan memuji dan menyembah Tuhan, dengan berdoa, dengan membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan bahkan mendeklarasikan firman. Ini yang penting. Banyak orang yang membaca Alkitab, mungkin satu hari bisa 30 pasal, tapi dia tidak pernah mendeklarasikan firman Tuhan untuk kehidupannya, untuk keluarganya, untuk pelayanannya, untuk setiap usahanya dan sebagainya. Mereka tidak pernah mendeklarasikan firman Tuhan. Pak, Bu, saya mau katakan, bukankah Indonesia merdeka waktu ada 2 orang pribadi yang mendeklarasikan, memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, yaitu Soekarno-Hatta, sehingga semua penjajahan yang ada di Indonesia harus angkat kaki pada saat itu. Waktu kita mendeklarasikan firman Tuhan dengan penuh kuasa, maka semua kuasa-kuasa si jahat, kuasa iblis, kuasa sakit penyakit, kuasa apapun, semuanya harus angkat kaki dari kehidupan kita. Semua harus pergi dari setiap kehidupan kita, dari kehidupan keluarga kita. Perlu kita untuk mendeklarasikan firman Tuhan untuk kita. Jadi yang pertama, Pak, Bu, kita harus dipenuhi dengan kuasa. Kenapa? Kalau kita enggak penuh dengan kuasa Tuhan Yesus, kuasa iblislah yang akan menguasai kehidupan kita. Otomatis kehidupan kita akan terus mengalami kegagalan dan bahkan sakit penyakit, mengalami hal-hal yang buruk dan sebagainya. Tapi waktu kita mengenali diri di hadapan Tuhan dan dipenuhi dengan kuasa Allah, maka identitas kita di hadapan Allah menjadi anak. Apa yang Bapa miliki itu anak miliki. Apa yang Bapak punya, apa yang Bapak simpan, apa yang Bapak mungkin sediakan, itu semuanya untuk anak-anaknya. Sebab itu Bapak Ibu, mari malam hari ini kita mau mengenali identitas kita di hadapan Tuhan. Ingat sekali lagi, kita ini anak. Kita ini anak. Walaupun mungkin posisi keadaan kita hari ini dalam keadaan sulit, engkau tetap anak Allah. Perintahkanlah keadaan sulit yang Bapak Ibu alami hari ini. Dalam nama Yesus, semua kutuk sakit penyakit, semua kuasa-kuasa yang mengikat kehidupanku, aku perintahkan pergi dari kehidupanku, pergi dari keluargaku. Kuasa memerintah. Mari perintahkan semuanya. Apa yang menjadi kerinduan Bapak Ibu hari ini? Apa yang menjadi keinginan Bapak Ibu hari ini? Perintahkan dengan kuasa, dengan iman kepada Yesus. Kita ini anak. Sekali lagi, kita ini adalah anak. Kita anak pasti didengar oleh Bapa di surga setiap kita berseru kepadanya. Dan yang kedua, kenapa mengenali identitas kita di hadapan Allah itu sangat penting. Yang kedua, agar hidup kita tidak mengikuti ego pribadi. Kalau kita mengenal identitas kita di hadapan Allah, kita tahu tujuan hidup kita. Kita tahu apa yang menjadi kehidupan kita di muka bumi ini pasti punya maksud yang dirancang oleh Tuhan. Sebab itu kalau kita masih mengikuti kehidupan ego kita dengan luar biasa, mengikuti ego pribadi kita, maka saya mau pastikan setiap kehendak Bapa tidak ada lagi pada orang tersebut. Karena dia miss dengan pengenalan dirinya, identitasnya di hadapan Allah. Kalau kita mau mengalami segala sesuatu yang baik di hadapan Tuhan, maka kita harus menggeser ego pribadi kita. Jangan agenda kita yang kita lakukan, tapi biarlah agenda dan kehendak Tuhan yang kita lakukan. Karena ego kita selalu membawa kegagalan, membawa kehancuran dalam hidup, membawa satu kesia-siaan. Tidak ada lagi yang
bisa mengangkat kita, tidak ada lagi yang bisa menolong kita kalau kita tidak mau datang lagi kepada Tuhan. Sebab itu singkirkan ego kita kepada dari setiap hidup kita. Kita masuk dalam agendanya Tuhan, masuk mengikuti kehendak Tuhan, seperti itu. Jadi pentingnya mengenali identitas, sama seperti waktu Yesus disuruh oleh Tuhan Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti. Wow, saya percaya ini Yesus pasti mampu melakukannya. Tapi apa yang Yesus lakukan? Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi firman Allah lah yang mengerjakan semuanya buat kita. Kalau kita kuat sampai hari ini, karena firman Allah yang mengerjakannya, yaitu Yesus Kristus sendiri. Karena Yesus itu adalah firman Allah dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Jadi hari ini kita belajar dari Yesus. Yesus pun mengalami ujian ketika kelaparan sedang datang, dan posisi Yesus pada saat itu ada di padang gurun, dan tidak ada satupun yang bisa menolong dia. Lalu muncullah kira-kira seperti itu pertolongan yang palsu yang datangnya dari iblis. Kalau engkau memang anak Allah, dikatakan dia ingin menggoncang iman Yesus. Dia ingin menggoncang pengenalan Yesus kepada Allahnya, supaya dia, oh benar ya, saya ini kalau anak Allah, kenapa posisi saya lapar? Benar ya, kenapa kalau saya hari ini anak Allah, kok hidup saya enggak bertambah maju, enggak bertambah baik dan sebagainya. Saya mau bilang, kita tetap anak Allah. Terus perkatakan firman Tuhan. Maka apa yang kita katakan tentang kehidupan kita dengan kekuatan firman Allah, maka apa yang kita imani itu yang akan Tuhan lakukan buat kita. Jadi mengenali identitas kita di hadapan Allah itu penting. Dan yang ketiga, kenapa mengenali identitas kita di hadapan Allah itu penting? Yang ketiga, agar kita mampu menghadapi tantangan hidup, yaitu dan menghadapi cobaan iblis. Banyak tantangan hari-hari ini. Kehidupan tidak terlalu baik hari-hari ini. Banyak usaha-usaha ekonomi hari-hari ini goncang dan sebagainya. Banyak anak-anak putus sekolah karena ekonomi dalam keluarga orang tua mereka mungkin tergoncang. Dan bahkan hari-hari ini semakin banyak kriminalitas, kejahatan meningkat dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka tidak mengenali identitasnya di hadapan Tuhan. Mereka mau mencari pertolongan yang semu dari iblis, dari kuasa-kuasa kegelapan, tapi tidak memikirkan dampak dari apa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Itu akan membawa kebinasan atas hidup mereka kelak. Maka dari itu pada malam hari ini kita sama-sama belajar. Kalau kita mengenali identitas kita di hadapan Tuhan, kita akan mampu menghadapi tantangan hidup. Tantangan tidak akan pilih-pilih orang. Tantangan bisa datang kepada siapa saja, termasuk kepada Yesus. Tantangan hidup itu pasti dialami oleh setiap orang. Banyak orang berkata, kok aku udah ikut Tuhan, kok makin banyak masalah ya? Apa sih yang salah dalam kehidupan saya? Kadang-kadang kita mengintimidasi diri, kadang-kadang menyalahkan diri sendiri. Kalau saya bilang kita ini anak Allah, justru kita yang perintahkan semua tantangan-tantangan tersebut. Ada firman Tuhan berkata, jika engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, engkau bisa perintahkan gunung ini terbantun ke laut, maka dia akan
menuruti apa yang kau katakan. Artinya apa? Segala sesuatu yang kita akan alami baik atau buruknya itu tergantung dari apa yang kita ucapkan, dari mulut kita mengucapkan apa, itu yang harus kita perhatikan. Jadi kalau kita mau kuat di dalam Tuhan, kalau kita mau menghadapi tantangan dengan pertolongan Tuhan, mari kenali identitas kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi saya mau bilang, kita ini anak. Kita ini anak. Bapa tidak akan pernah membuat anak-anaknya terlantar, tidak akan pernah membuat anak-anaknya miskin, kesulitan makan dan minum dan sebagainya. Justru seorang bapa selalu mengupayakan segala apa yang anak-anaknya butuhkan. Mereka dengan bekerja supaya anak-anaknya memiliki persediaan kebutuhan yang akan dibutuhkan. Saya sebagai ayah yang mungkin masih banyak kekurangan dan sebagainya. Saya ayah 2 orang anak. Saya membanting tulang, bukan tulangnya orang Batak ya, seperti itu. Kalau tulang orang Batak dibanting tuh sakit, tapi membanting tulang di sini saya bekerja dengan keras, bekerja dengan giat untuk saya menyediakan apa yang dibutuhkan oleh anak saya. Anak saya tidak perlu minta untuk saya makan, untuk mereka makan. Seperti itu. Anak saya harus makan pokoknya 3 kali sehari dan sebagainya. Anak saya tidak perlu nangis dulu baru saya kasih makan dan sebagainya. Saya harus menyediakan tepat pada jam sekian jam makan buat anak saya jam 7, misalnya jam 7 pagi saya harus kasih makan buat anak saya. Dan bahkan saya yang menyuapin. Dan jam 11, jam 12 dia harus makan siang dan sebagainya. Saya harus kontrol makan mereka dan sebagainya, apa yang mereka makan. Demikian pula ayah kita di surga, Bapa kita di surga. Saya yang punya banyak kekurangan saja sedemikian luar biasa memikirkan kebutuhan anak buat saya, buat anak-anak saya. Apalagi dia Bapa yang sempurna, Bapa yang penuh kasih. Dia menyediakan semua kebutuhan kita dengan sangat sempurna. Yang keempat, kenapa mengenali identitas di hadapan Allah itu sangat penting? Yang keempat, supaya kita bisa mengikuti kehendak Bapa. Nah, ada banyak orang-orang hari ini, mereka melayani dengan semangat yang luar biasa di awal. Tapi ketika mereka dikuasai dengan ego pribadi, dikuasai dengan agenda pribadi, mereka sudah tidak lagi mengikuti kehendak Bapa. Mereka melayani cuman dengan sekedar rutinitas saja. Mereka datang ke ibadah, datang ke gereja, hanya mungkin takut jangan dicari oleh gembala dan sebagainya, supaya mereka kelihatan rajin dan sebagainya. Tapi malam hari ini mari belajar untuk kita melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Apa yang menjadi kerinduan Bapa itu yang kita lakukan, sehingga nama Bapa dipermuliakan. Sama seperti yang Yesus lakukan waktu ia dicobai oleh iblis. Dia mengatakan ada tertulis. Ada tertulis artinya dia selalu menyerang dan bahkan melawan setiap serangan iblis dengan firman Tuhan. Jadi penting untuk kita menghafal, merenungkan firman Tuhan, supaya ketika kita masuk dalam ujian tantangan, kita bisa melawan segala cobaan-cobaan kita dengan firman Tuhan. Karena dengan firman Tuhanlah iblis bisa dikalahkan. Iblis tidak akan bisa mundur ataupun
menyingkir dari kehidupan orang-orang kalau dia tidak dipenuhi dengan firman. Kalau orang tersebut tidak pernah melepaskan firman untuk kehidupannya. Jadi penting untuk kita terus mendeklarasikan firman. Aku hidup diberkati. Iblis tidak boleh mengingatkan aku lagi untuk setiap luka hatiku, kekecewaanku kepada si A dan si B, karena aku sudah mengampuni mereka. Iblis tidak punya hak lagi atas kehidupanku karena hidupku sudah dibayar oleh Tuhan Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Itu kira-kira kalau kita mau terus berkemenangan, kita harus terus mendeklarasikan firman Tuhan. Sama seperti Yesus lakukan. Dia melawan iblis bukan dengan kekuatannya, tetapi dengan mengutip firman. Karena iblis tahu firman. Sebab itu iblis juga mengacaukan, mengganggu kita dengan firman, tapi kita harus melawannya dengan firman Tuhan juga. Iblis akan tunduk, iblis akan pergi, iblis akan lari kalau kita melawannya dengan firman Allah. Nah, ada 3 aspek masalah ujian yang dihadapi Yesus, masalah yang kritis yang dihadapi oleh Yesus. Ketika Yesus ada di padang gurun dan pada saat itu dia merasa lapar. Setelah berpuasa 40 hari, kita tahu tadi pembacaan firman Tuhan dari Matius pasal 4 ini, otomatis kondisi fisiknya juga lemah, tidak ada harapan untuk bisa mendapatkan roti makanan karena memang ada di tengah-tengah padang gurun. Tahu padang gurun itu tempat yang tidak ada kehidupan, gersang dan sebagainya. Di sanalah Yesus berada. Ketika dia sedang 40 hari 40 malam menyelesaikan puasanya. Biasanya kalau kita orang-orang setelah berpuasa 40 hari udah mau ini, kita habis mau puasa nih, mau buka puasa, kita udah mikir biasanya saya harus ke restoran mana, seperti itu. Kita enggak datangi ke tempat gurun, ya ke padang gurun, ya enggak. Dia bahkan dibawa ke padang gurun seperti itu. Wah, ini penting banget untuk kita sadari gitu loh. Karena ada banyak orang kalau dia udah puasa, wah saya udah siap-siap untuk makan nih, masak yang enak misalnya dan sebagainya, atau dia harus pergi ke tempat makan yang mungkin dia pikir itu enak dan bisa cocok dengan lidahnya seperti itu. Nah, ada 3 nih saya mau bagikan, ini penting buat kita ingat. Ada 3 aspek masalah ujian yang dihadapi Yesus. Yang pertama, aspek ujian masalah yang pertama yaitu kebutuhan makan atau perut. Nah, ini juga yang dihadapi oleh setiap orang-orang. Bukankah mereka pelayanan untuk perut dikatakan? Hati-hati kalau kita melayani Tuhan hanya untuk perut, kita akan gagal, kita akan sia-sia dalam melayani Tuhan, dalam mengiring Tuhan. Mengiring Yesus itu harus dipenuhi dengan motivasi yang benar, yaitu pertama untuk memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, kita mengucap syukur karena Yesus Kristus sudah menanggung segala kutuk hukuman dosa kita. Itu penting kita mengucap syukur. Kenapa saya harus melayani? Karena saya sudah ditebus. Yang kedua, saya harus mengucap syukur karena Yesus sangat baik buat saya. Aspek ini kita harus perhatikan. Kalau kita benar-benar anak Allah dikatakan, tapi kok nggak ada makanan gitu, kita lapar seperti dalam kondisi yang seperti itu kita alami, masihkah kita mau mengingat Allah? Nggak ada Allah deh, nggak ada Tuhanan lagi deh. Sama seperti itu. Kalau kita dalam posisi yang seperti itu, bisa dong. Kira-kira kan kita mau udahlah membela diri seperti itu. Mungkin dia mengangkat egonya seperti itu. Karena kalau aku anak Allah, aku diberkati dong. Aku nggak dalam posisi lapar dong sekarang. Aku nggak dalam posisi di padang gurun dong. Tuhan kan tahu kebutuhanku. Aku lapar, aku 40 hari 40 malam berpuasa seperti itu. Tapi Yesus di posisi tersebut, dia tidak mengeluh. Dia tidak satu patah kata pun dia mengeluh dan bahkan menyalahkan Bapaknya. Apalagi menuruti perkataan iblis. Bukankah di ayat 17 di pasal 3 dikatakan, Bapa berkenan kepadanya, dikatakan
aku berkenan. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kok berkenan? Kok dibawa ke padang gurun? Kok dalam posisi lapar? Ini penting buat kita. Sekali engkau anak Allah, engkau tetap anak Allah. Kecuali kalau kita menuruti apa yang dikatakan oleh iblis. Jangan berikan setiap identitas kita kepada iblis. Identitas kita sudah dibayar lunas oleh darah Yesus. Dulu kita adalah musuh Allah karena dosa dan pelanggaran kita. Tapi hari ini kita adalah anak yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan yang kedua, aspek yang kedua, masalah yang dialami oleh Yesus. Yang kedua, krisis perlindungan di ayatnya yang ke-6. Saya bacakan buat kita semua. Krisis perlindungan ayat yang ke-6. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ayat 7, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Wow, ini sangat luar biasa. Jawaban Yesus telak kepada iblis. Jika engkau anak Allah, kamu tidak akan tersandung. Ada malaikat-malaikat Tuhan nanti yang akan menatang engkau, sehingga kakimu tidak akan terantuk ke tanah. Ada banyak juga kita menghadapi, mungkin kita ada dalam posisi yang sama, waktu kita ada di dalam posisi yang tinggi. Kita mungkin dielu-elukan oleh banyak orang, kita dikenal oleh banyak orang, kita mungkin sampai, maaf kalau saya boleh kasih berandai-andai, seperti kaki kita enggak napak tanah gitu loh, enggak nginjak tanah seperti itu. Saking kita tingginya, saking kita di awang-awang, sama seperti Yesus. Yesus waktu itu menghadapi krisis perlindungan. Iblis ingin dia supaya menunjukkan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Tidak ada satupun yang bisa menyentuh Yesus. Tapi waktu itu jawaban Yesus telak kepada iblis, dikatakan ayatnya yang ke-7 dikatakan, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Hati-hati, waktu kita ada di posisi yang tinggi, cobaan pun makin tinggi pula. Karena ada satu pepatah mengatakan bahwa semakin tinggi satu pohon, semakin kuat juga terpaan angin kepadanya, sama seperti itu. Jadi hati-hati. Kita ada dalam perlindungan Tuhan. Kita ini anak Allah. Enggak perlu kita mendengarkan suara-suara dari kiri kanan kita. Dengarkan suara Tuhan. Dan kita lawan iblis dengan firman Tuhan. Yang ketiga, aspek yang ketiga dari yang Yesus alami, ujian masalah yang dialami. Yang ketiga, krisis kemegahan dan kemewahan. Kalau engkau anak Allah, dikatakan, kok kamu kayak miskin, ada di posisi di padang gurun, enggak punya apa-apa. Kok kamu sendirian? Kok enggak ada banyak orang yang menemani kamu? Kalau kamu kaya kan mungkin banyak orang datang kepadamu, sama seperti itu kira-kira. Nah, tapi Yesus di sini mengatakan kepada iblis, ayatnya yang ke-10 dikatakan, saya bacakan buat kita di sini, ayat ke-10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Iblis ingin menawarkan kekayaan kepada Yesus. Kalau engkau mau menyembah aku, karena memang di situ Yesus ada di padang gurun. Iblis ingin Yesus itu melihat kemegahan. Kalau Yesus pada saat itu dalam posisi yang sangat lemah, biasanya orang-orang akan cepat untuk mengambil keputusan. Mungkin
karena posisi yang lapar dan sebagainya, enggak pikir panjang lagi sama seperti itu. Karena udah 40 hari dan di padang gurun panas, dan otomatis keadaan pun menunjang. Tiba-tiba ada tawaran yang sangat baik sama seperti kira-kira. Tapi Yesus tahu posisinya di hadapan Allah. Dia lawan iblis dengan firman Tuhan. Ada tertulis, ingat Pak, Bu, hai rekan-rekan, sahabat-sahabat radio, mari lawan iblis dengan firman Allah. Karena tidak ada satupun orang yang mampu melawan iblis kalau dia melawannya dengan kekuatan, dengan pengalaman, dengan kepintarannya. Hanya dengan firman Allah iblis akan mundur. Ingat, sekali lagi saya mau katakan, kita ini anak Allah. Kita tidak bisa lagi untuk dibohongi oleh iblis. Meskipun keadaan kita saat ini sedang menunggu pertolongan Tuhan, tetaplah miliki harapan itu. Kita anak. Karena setiap apa yang kita doakan selalu punya ujung. Kalau hari ini kita berdoa untuk sesuatu yang kita inginkan, belum tercapai, belum terjawab, saya mau bilang itu belum ujung. Karena saya mau katakan, setiap doa-doa anak-anak Tuhan selalu ujung-ujungnya dijawab Tuhan. Jadi penting buat kita, kalau kita belum mendapatkan jawaban Tuhan, sekali lagi saya mau bilang, itu belum ujung, bos. Karena setiap doa kita pasti ujung-ujungnya dijawab Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Satu kesimpulan dari firman Tuhan yang saya bawakan malam hari ini, kesimpulannya yaitu identitas kita itu adalah anak Allah. Jangan mau lagi digoyahkan oleh iblis. Jangan pernah menyerah pada keadaan, tetapi berserahlah kepada kedaulatan Allah. Dia merancang hidup kita untuk hidup berkemenangan dan diberkati dalam segala hal. Sebab itu, miliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang pertama tadi, kita memiliki kuasa kalau kita mengenali diri kita, identitas kita di hadapan Tuhan. Yang kedua tadi, kita mampu tidak hidup mengikuti ego pribadi. Kita mengikuti kehendak Tuhan. Yang ketiga, kita mampu menghadapi tantangan hidup, yaitu melawan cobaan iblis. Yang keempat, kita mengikuti kehendak Bapa kita, dan dipermuliakanlah Bapa di dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan. Amin. Amin. Ya, itu dia. Sharingnya luar biasa banget buat kita belajar lebih lagi tentang mengenal identitas diri kita. Ya. Karena banyak orang yang bisa dibilang sekarang ini mengalami krisis. Ya. Mengalami krisis yang luar biasa banget. Malah ada yang ini, sebenarnya saya anak siapa ya? Iya. Padahal jelas-jelas Dia lupa. Padahal kan dia lahir juga, dia ada juga karena Tuhan. Iya. Nah ini nih yang penting banget untuk kita bisa belajar banyak, bahwa untuk kita bisa mengenal identitas diri kita di hadapan Allah tuh penting. Bahwa ini yang membuat kita jadi, kita mau jadi apa hidup kita ini? Mau jadi berkat atau menjadi pengacau? Yeah. Kalau kita benar-benar mengenal identitas diri kita di hadapan Allah, otomatis yang kita lakukan semua apa yang Tuhan mau. Iya, amin. Bukan melawan apa yang Tuhan maunya A, kita ngelakuinnya B. Iya. Jadi istilahnya pemberontak gitu. Iya. Padahal yang Tuhan mau adalah benar-benar kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Benar. Ini dia Sobat Dios, dan buat kamu semua yang memang dan malam ini sedang mengikuti acara Jalan Kehidupan malam hari ini, ya, buat kamu yang tadi sudah mendengarkan sharing dari Kak Andreas juga tentang pentingnya mengenal identitas diri kita di hadapan Allah. Nah, buat kamu yang mungkin punya pertanyaan, yang mungkin masih banyak pertanyaan bahwa gimana caranya biar saya tahu bahwa saya ini identitasnya adalah anak Allah misalnya, atau apapun itu, kamu bisa langsung aja chat ke nomor WA kita di 0813 8722 7274. Isi ulang lagi ya, di 0813 8722 7274. Bersama Isya dan juga bersama Kak Andreas yang akan
terus menemani kita sampai tepat jam 8 malam nanti. Dan kita masih di acara Jalan Kehidupan. Dan kita sedang belajar banyak, kita mau belajar banyak tentang pentingnya mengenal identitas diri di hadapan Allah. Nah ini sambil menunggu WA yang masuk dari Sobat Dios semua yang ada di rumah nih. Buat kamu yang mau tanya langsung sama Kak Andreas di sini, boleh. Jadi kamu langsung aja chat ke nomor WA kita di 0813 8722 7274. Ulang lagi ya, di 0813 8722 7274. Nah, dan sambil menunggu nih Kak, Isi mau nanya dong. Ini kalau kita lihat kan sekarang ini memang banyak banget yang tumbuh. Nah tadi nih Sobat Dios biar tahu ya, tadi pada saat lagu tadi Isya sempat ngobrol-ngobrol sama Kak Andreas di sini. Nah kita Isya banyak banget kan udah mulai tumbuh nih orang-orang baru yang mulai berapi-api dalam melayani, gitu kan. Cuman yang jadi masalah adalah orang-orang yang lama. Yang dulunya berapi-api saat melayani Tuhan, makin kesini itu makin kelihat apa ya, di mereka tuh makin kayaknya kok makin melempem, redup akhirnya, apinya tuh makin redup gitu. Nah, buat kita nih yang sudah semakin lama, udah lama, bukan semakin lama ya, udah lama nyemplung istilahnya kan. Kadang dulu tuh sih pernah dengar gini, kamu cuman masuk masuk ke dalam sungai Tuhan tuh, yang menikmati hadirat Tuhan misalnya, cuman semata kaki. Kenapa nggak sekalian nyemplung? Biar benar-benar mengalami dengan total, dengan penuh gitu kan. Nah, sama halnya dengan pelayanan. Ini kan makin bahkan orang mereka sudah akhirnya timbul rasa bahwa ini ayo udah masuk rutinitas nih. Saya sudah masuk dalam satu situasi, udah menjadi sebuah rutinitas. Nah, gimana nih buat kita yang udah lama? Itu untuk kita bisa, karena kan mengenal identitas, bahwa kita udah tahu nih bahwa identitas kita ini adalah anak Allah. Yang udah pasti melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, gimana caranya nih biar kita bisa mengobarkan tetap api itu dalam diri kita tuh tetap berkobar-kobar gitu. Karena kan dengan banyaknya permasalahan, apalagi tadi Kak Andreas juga sempat menyebutkan aspek-aspek yang dialami Tuhan. Ya kan, ada aspek perut, ya kan, yang makan, terus udah gitu ada perlindungan, terus aspek kemegahan. Nah, pastinya setiap anak-anak Tuhan ini udah ngalamin gitu kan banyak. Nah, gimana caranya biar kita tuh bisa api dalam kita, api cinta kita untuk melayani itu tetap berkobar dengan kita sadar bahwa kita tuh memang punya identitas sebagai anak Allah. Pertanyaan yang bagus banget nih. Dan ini juga yang mungkin dulunya secara tidak sadar saya alami. Seperti itu. Saya pernah redup karena saya merantau di Bandung dan pernah 2 tahun juga di Jakarta. Kok hidup seperti ini aja sih? Saya udah berkomitmen untuk melayani Tuhan, tapi hidup saya kok seperti ini aja. Kok nggak ada nggak ada pertumbuhan, nggak ada kemajuan dan sebagainya. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Ada 3 hal. Ada 3 hal. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita perlu Tuhan. Tanpa Tuhan kita nggak akan mampu. Kalau kita sadar hal ini, kita nggak akan mungkin ninggalin Tuhan. Kita nggak akan mungkin ninggalin cinta kita, ninggalin api yang berkobar-kobar yang dulu pernah ada dalam hidup kita. Karena kita harus terus menyalakan itu. Nah, seperti itu. Yang kedua, kita harus punya komunitas. Sama seperti waktu seorang lumpuh, dia nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Ini dalam cerita di dalam firman Tuhan, seorang lumpuh tersebut dia diangkat, ditandu oleh teman-temannya, ya enggak? Naik di atas sotol rumahnya tuh dibuka supaya Yesus langsung ketemu di depan Yesus si orang lumpuh ini. Dan ketika Yesus melihat dia dan Yesus menjamah dia, terjadi kesembuhan. Komunitas ini penting. Komunitas untuk tumbuh bersama, komunitas untuk sama-sama saling menguatkan, saling mendoakan dan sebagainya. Ini penting. Kalau kita kan manusia, masih manusia,
ya fair lah kalau kita pernah mengalami ada namanya waktu masa-masa yang kayaknya enggak mood, berdoa, capek, apalagi seperti Kak Ice tadi bilang bahwa pulang sampai jam 10 malam, kapan lagi mau punya hubungan pribadi seperti itu kan? Udah capek, udah rutinitasnya udah banyak banget, agendanya udah banyak banget seperti itu. Bagaimana mungkin saya bisa, jangan-jangan nanti bisa terjebak di dalam rutinitas. Rutinitas itu yang membuat kita jadi malas untuk melakukan yang lebih seperti itu. Nah, ini yang ketiga kalau menurut saya. Tadi yang pertama kita perlu sadar bahwa kita perlu Tuhan. Ini penting. Yang kedua, kita harus punya komunitas. Dan yang ketiga ini yang sangat-sangat penting, mendeklarasikan firman. Saya ini anak. Saya nggak mau hidup biasa-biasa. Saya nggak mau hidup saya cuman begini-gini aja. Itu yang mempush kita untuk terus mengubarkan apa yang Tuhan beri buat kita. Kita nggak mau ketinggalan. Hidup seperti ini akan membuat kita terus tampil beda. Kok si itu fresh terus sih? Kok si itu Kak Isa itu beda, makin hari makin ini, padahal dari mungkin agenda ataupun kegiatan acara banyak banget, tapi ceria-ceria aja, kuat banget fisiknya, karena ini tadi. Yang pertama, dia sadar dia perlu Tuhan. Kalau orang yang perlu Tuhan, pasti dia mau nggak mau, dia harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang kedua, harus mencari. Yang kedua, dia punya komunitas. Yang ketiga, deklarasikan firman. Waktu saya nggak boleh kalah. Aku anak Tuhan, aku pasti bisa. Itu mempush saya tuh, membuat saya, pokoknya apa yang pokoknya saya kayak mood booster jadinya ya. Iya, benar seperti itu. Itu dia. Jadi ya buat kamu semua nih Sobat Dios, mungkin saat ini kamu merasakan hal yang mungkin sedang merasakan apa yang tadi saya tanyakan ya. Bahwa gini, kenapa ya hari ini kok kayaknya udah tenggelam dalam rutinitas, terus ini kok mau pergi, udah tahu nih jadwalnya mesti latihan, udah tahu nih jadwalnya mesti pelayanan, aduh kok males banget ya, saya cari alasan aja deh biar gak usah datang. Iya benar. Nah itu kan yang sering terjadi gitu kan, banyak orang ketika mulai ada tanda-tanda bahwa dia mau mundur kan biasanya suka gitu tuh, ada banyak alasan-alasan yang diberikan gitu kan. Ini tadi udah dikasih kuncinya loh sama Kak Andreas tadi tuh. Ya yang pertama adalah sadar kalau kita tuh perlu Tuhan. Iya kalau kamu gak sadar kamu perlu Tuhan, ya ada kamu nanti makin terperosok dan terperosok udah selesai sudah. Iya kan? Percaya bahwa kita hidup di dunia ini kita perlu Tuhan. Benar. Karena gimana pun juga ya Tuhan yang pegang kendali sih ya hidup kita, nggak mungkin itu siapa yang mau, kalau bukan Tuhan siapa lagi yang mau pegang kendali ya kan? Benar. Nah yang kedua adalah punya komunitas, karena punya komunitas buat isi juga. Ya satu hal yang memang benar sih, punya komunitas itu bisa membuat kita jadi lebih ini lagi, karena banyak orang yang mengingatkan. Iya, kadang-kadang komunitas kita itu juga bisa memberikan kita menemukan potensi kita. Betul. Iya, seperti itu. Nah makanya jadi wajib hukumnya nih juga nih punya komunitas. Nah dari situ kita bisa melihat nih banyak hal yang mungkin selama ini kita nggak pernah sadar bahwa kita punya potensi-potensi itu, ternyata dalam komunitas itu bisa ditemukan. Iya benar. Nah yang ketiga adalah mendeklarasikan firman. Nah penting banget nih. Biasanya nih mungkin dulu tuh pernah ada yang saya pernah dengar ada satu orang begini. Nih kalau kamu lagi perasaannya lagi nggak enak, lagi males, lagi apa, kamu datang tuh ke depan kaca, terus tunjuk aja tuh orang yang di depan kaca itu, bilang, benar. Kamu itu hebat tuh bisa melewat kayak gini. Jadi misalnya ada yang bilang tuh gini, udah ngucapin aja kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun, itu tuh pasti bisa
Atau bahkan bisa lebih bagus lagi kalau kamu bisa mendeklarasikan firman. Itu jauh efeknya akan lebih kuat lagi buat hidup Iya. setiap kita. Nah itu dia nih Sobat Dios, caranya biar kita bisa mungkin sedang mengalami hal yang tidak enak, yang membuat kita jadi malas, membuat kita jadi makin lama makin undur. Ini caranya ya Sobat Dios. Iya benar. Komunitas itu penting banget. Karena di dalam komunitas waktu kita mungkin merasa sedih dan sebagainya, ada orang-orang menghibur kita. Saya sangat diberkati dari firman Tuhan waktu seorang lumpuh tersebut sudah tidak mampu berbuat apa-apa. Istilahnya tinggal nunggu kematian. Tapi komunitasnya mengupayakan dia harus ketemu Yesus. Ketika dia ketemu Yesus, sesuatu terjadi dalam hidupnya, sesuatu yang besar, dia sembuh. Wow, ini penting. Luar biasa banget ya. Iya. Nah makanya nih Sobat Dios, jadi buat kamu nih, yuk sekarang kalau misalnya kamu ngerasa bahwa kok komunitas yang saya sekarang ini kayaknya bukan komunitas yang bagus nih. Mulailah cari komunitas yang benar-benar bisa membawa sesuatu yang baik, yang positif dalam hidup kamu. Terutama komunitas yang benar-benar membuat kita semakin mengenal Tuhan. Iya. Nah, buat kamu semua nih Sobat Dios, kita masih nungguin kamu nih. Buat kamu yang mau tanya-tanya sama Kak Andreas malam hari ini tentang mengenal identitas diri di hadapan Allah. Nah, kamu bisa langsung chat aja ke nomor WA kita di 0813 87227274. Kita ulang lagi ya di 0813 87227274. Ya Sobat Dios, balik lagi bersama Isya juga bersama Kak Andreas di sini masih di acara Jalan Kehidupan. Dan kita sedang berbagi cerita, sharing tentang pentingnya mengenal identitas diri di hadapan Allah. Karena gimana pun juga ya kita kan ada di dunia ini juga semua kan datangnya dari Tuhan. Benar. Bukan karena tiba-tiba ujuk-ujuk nggak ada angin, nggak ada hujan, muncul gitu kan. Simsalabim. Tidak, tapi kita Tuhan membuat kita dilahirkan di dunia ini sebenarnya karena Tuhan punya tujuan buat hidup kita. Amin. Iya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Makanya juga kita harus tahu nih identitas kita sebagai siapa. Jangan sampai salah persepsi. Nanti yang ada nggak sadar kita tahu ini bingung sendiri. Sebenarnya kita anak siapa ya? Iya. Gitu. Nah, ini yang perlu kita sadari bahwa kita ada di dunia ini dan kita harus percaya, mengimani dan yakin bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Dan tadi kita juga sudah ngobrol banyak nih dengan Kak Andreas tentang sharing yang dibagikan juga luar biasa banget gitu kan. Bahwa pentingnya kita mengenal identitas diri kita di hadapan Allah. Nah, ini nih yang jadi pertanyaan lagi nih buat dari Isya nih. Kak, ini kan tadi Kakak juga udah menyebutkan bahwa pertanyaan sebelumnya kan bahwa ini yang penting untuk kita mengetahui bahwa sadar bahwa kita tuh perlu Tuhan dalam hidup ini. Iya. Kita juga perlu penting juga punya satu komunitas yang bisa saling membangun. Iya. Nah, terus juga kita harus mendeklarasikan firman. Karena gimana pun juga itu bisa meningkatkan iman percaya kita. Amin. Iya. Nah, sekarang yang itu yang jadi masalah sekarang ini kan tapi kan nih ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang begini. Kita ini kan dikasih free will loh sama Tuhan, bisa milih mau ngelakuin apa nih untuk ini. Jangan kalau istilahnya gitu kita lahir di dunia ini dengan kita membawa identitas anak-anak Allah, anak Allah gitu kan. Kita udah punya kuasa, kita mampu melakukan banyak hal. Cuman dalam kehidupan kita sehari-hari nih, itu tuh kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang membuat kita akhirnya makin lama makin ya sebenarnya masih ada hubungan juga sih sama pertanyaan yang sebelumnya. Makin lama makin undur nih. Dan akhirnya saya dikasih free will nih, boleh menentukan saya mau ikut atau enggak. Nah, gimana nih caranya biar kita tuh bisa apa yang harus kita lakukan, gitu kan? Apa yang mesti yang bisa membuat kita sadar bahwa
keputusan yang kita ambil ini sebenarnya berpengaruh dengan kehidupan kita selanjutnya. Ya kan, apa baik itu dalam hal kita pelayanan maupun kehidupan kita sehari-hari. Karena ya Tuhan memang memberikan free will itu. Iya. Kehendak yang kita bebas memilih. Bebas memilih. Apapun itu yang menjadi keputusan kita. Cuman apa nih yang harus kita lakukan atau misalnya yang buat kita harus sadar nih bahwa pilihan yang diambil itu seharusnya yang Tuhan mau seharusnya gitu. Cuman kan kadang-kadang namanya manusia seperti ini, enggak lagi capek, malas udah sekian aja nggak mau gitu. Iya. Nah, yang apa sih yang harusnya yang jadi pertanyaan sih adalah gimana caranya bikin kita bisa sadar bahwa walaupun kita dikasih free will, tetap kita lakukan semua untuk Tuhan. Nah, gimana nih Kak? Oke, ini juga pertanyaan yang bagus. Dan ini juga kalau menurut saya banyak dialami oleh orang-orang yang kalau saya bilang dalam tanda kutip hidupnya nggak mau gagal. Nah, kalau kita nggak mau gagal, pertama kita harus tahu kita itu dikasih waktu. Nah, kalau kita mengerti tentang waktu, misalnya satu hari itu 24 jam. Nah, kemampuan kita untuk melakukan pekerjaan itu berapa lama? Misalnya, saya bisa bekerja itu paling maksimal itu satu hari bisa 5-6 jam. Nah, kalau kita ngerti tentang ini, saya 5 jam. Misalnya nih 5 jam kalau dikalkulasikan dengan uang, nah misalnya 1 jam itu 10.000, 5 kali 10 cuma 50.000. Nah seperti itu 50.000. Saya punya kebutuhan keluarga, menanggung 2 anak dan 1 istri, makannya satu hari mungkin 80.000. Nah 50.000 satu hari saya cuma bisa kerja 5 jam, minus dong 30.000. Ya, betul. Nah bagaimana? Nah hak free will inilah yang akan kita pakai benar-benar kalau kita nggak sadar tentang kemampuan kita bekerja ini. Nah kita akan santai. Saya diberikan kehendak bebas kok. Ngapain saya harus ini? Hidup itu harus dinikmati. Iya, mumpung kita masih muda. Iya, mumpung kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mengecap atau bisa merasakan hal ini. Ngapain? Nah, ini yang luar biasa pertanyaan ini. Yang pertama, kita harus benar-benar hidup. Pertama menyadari kita harus bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan setiap kehidupan, setiap apapun yang kita kerjakan di hadapan Tuhan itu penting. Kalau kita enggak mampu berpikir tentang tanggung jawab, kita tidak akan mampu untuk melakukan yang terbaik untuk hidup kita. Karena memang ada masanya ketika nanti kita akan gak mampu lagi melakukan apa-apa. Makanya ada lagu, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan itu akan hilang nantinya. Kesempatan itu gak akan ada lagi buat kita. Kalau kita sadar ini, maka kita gak akan mau menyia-nyiakan kehendak bebas yang diberikan Tuhan itu. Saya harus menjadi orang yang jadi berkat. Saya harus maksimal dalam hidup saya. Saya harus menghasilkan ini dalam hidup saya. Jadi hak free will itu tidak akan tidak akan berdampak baik untuk orang-orang yang nggak mau bertanggung jawab. Ya itu penting karena tanggung jawab di keluarga. Kalau saya udah berkeluarga, tanggung jawab di hadapan Tuhan itu penting. Yang pertama itu tanggung jawab di hadapan Tuhan. Kalau saya gagal untuk itu, keluarga saya akan iniin saya, ngomelin saya dan sebagainya. Seperti itu kira-kira jawabannya. Nah itu dia ya. Jadi kita harus benar-benar istilahnya mampu mempertanggungjawabkan
Iya. hidup kita, apa yang kita lakukan di hadapan Iya. Tuhan. Karena itu pasti akan istilahnya itu tercatat dalam buku kehidupan kita ya. Ya Kak ya. Iya benar. Kalau kita menyia-nyiakan free will kita dengan melakukan yang semau kita, Iya. terlewatlah kesempatan itu. Yang ada Iya. tercatatnya di buku, nggak tahu buku satu lagi berarti. Iya. Nanti ketika Tuhan tanya, apa yang sudah kamu lakukan? Apa yang berapa jiwa yang kamu bawa buat Iya. saya? Nah, sekian dan terima kasih langsung kata Tuhan. Wassalam. Wassalam langsung. Ya, itu makanya buat hidup kita yuk sama-sama bertanggung jawab. Nggak gampang sih memang. Ya Kak ya. Iya. Mempertanggungjawabkan semua itu nggak gampang. Tapi yang penting kita lakukan yang terbaik Iya. semampu yang kita Semampu bisa. yang mampu kita lakukan seperti itu. Karena memang hari-hari ini kan kita capek terlalu banyak agenda ya seperti itu. Terus sudah lagi ya saya pengen dong misalnya ikut-ikut teman seperti itu, main nge-mall atau gimana. Tapi tanggung jawab kita di sini ada ya gitu kan. Misalnya ya Kak Ise ada di sini kan. Terus Iya. udah gitu itu kan bentuk tanggung jawab juga di hadapan Tuhan dan di hadapan pemimpin Iya, betul. dan teman-teman yang lain yang yang satu shift dengan Iya, kayak seperti itu kira-kira. Nah, makanya yuk bertanggung jawab dengan hidup kita. Karena ya itu efeknya justru akan kelihatan di masa depan ya Kak ya. Benar. Karena ya itu tadi, kalau kita tidak bertanggung jawab kayak kakak juga, kalau tidak bertanggung jawab dengan hidup kakak juga, nanti keluarga seperti apa? Benar. Nah, jadi buat Sobat Dios yuk, keputusan yang kita ambil kita harus lihat dulu. Bukan kita lihat ya, kita benar-benar lakukan itu untuk Tuhan. Karena itu kita mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Jadi berkatkah hidup kita? Ya, itu Atau penting. kita mengacau dalam kehidupan Iya. kita ini? Karena semuanya udah pasti dicatat Tuhan. Amin. Iya. Dan buat kamu juga nih Sobat Dios, Sisi masih terus nungguin WA kamu. Buat kamu yang mau bertanya sama Kak Andreas malam hari ini ya, di 081387227274. Oke, nih Kak, saya juga punya ada pertanyaan lagi nih. Tentang krisis kemewahan. Ya kan, itu kan istilahnya kalau dalam firman yang tadi kakak baca gitu ya, yang di Matius ya Kak ya. Itu kan level yang paling tingginya tuh. Iya. Paling atas gitu kan. Mungkin banyak orang sudah istilahnya yang Isi lihat sekarang ini adalah krisis perut sudah terlewati. Krisis perlindungan juga sudah terlewati. Nah, ini ketika mengalami satu yang namanya krisis kemewahan. Mungkin dulunya nggak pernah ngalamin itu. Iya. Tiba-tiba saat ini diperhadapkan dengan ada yang nawarin. ada yang nawarin nih di depan mata gitu kan, kayak Tuhan lihat indah banget kan. Kamu ngapain aja tinggal minta, Iya, tinggal benar. ngambil, tinggal ini, gak usah capek-capek gitu. Iya. Nah, gimana sih Kak biar kita tuh bisa melewati krisis ini nih? Karena kan memang nggak gampang ya, apalagi dengan kondisi dan situasi seperti sekarang yang makin lama makin mahal apapun, Iya. dengan kebutuhan yang semakin banyak. Sedangkan istilahnya high demand banget udah, kebutuhannya lebih tinggi daripada pemasukan, pengeluaran lebih besar daripada pemasukan gitu. Nah, sedangkan kita percaya bahwa ketika kita hidup dalam Tuhan, bahwa kita percaya bahwa kita adalah anak Allah, kita percaya bahwa kita hidup dalam kelimpahan. Amin. Dan kita tidak pernah kekurangan. Amin. Cuman dalam situasi ini kan kondisinya dalam depan mata tuh terlihatnya kayaknya kok jauh banget gitu. Nah, gimana nih buat kita menghadapi ini? Karena ya ini bukan satu hal yang gampang sih ya, dengan lihat situasi dan kondisi saat ini nih Kak. Iya. Nah, gimana caranya nih kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di zaman ini untuk kita bisa untuk kita bisa melewati nih krisis yang satu ini nih. Karena ini masa-masa yang paling kritis kalau saya lihat ya di zaman sekarang ini nih Kak. Ya, wow, ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Kalau saya bilang semuanya pertanyaan yang luar biasa banget hari ini. Karena memang ini menyangkut tentang kehidupan anak-anak Tuhan seperti itu. Siapa sih nggak mau hidup mewah? Ya, Siapa betul. sih nggak mau hidup yang serba ada dan sebagainya? Siapa sih nggak mau kalau mau pergi ke Bali hari ini juga bisa Nah, seperti tinggal itu. naik pesawat udah, nggak Iya. usah pusing-pusing. Kan ada banyak orang bilang
bulan tua sekarang seperti itu. Itu nggak berlaku buat orang-orang yang mewah kan seperti itu. Tapi kalau saya mau kasih satu firman bahwa mengatakan bahwa seperti ini, cukupkanlah dirimu dalam segala keadaan. Nah, sama seperti itu. Waktu orang-orang Israel pada saat ini disuruh, kan mereka waktu itu makan ini aja katanya. Terus nggak ada yang daging. Terus Tuhan kasih daging banyak, dikasih burung puyuh banyak berlimpah kan. Ada orang yang rakus. Dia makan lebih banyak, dia ngambil lebih banyak dari apa yang dia butuhkan. Nah, sehingga itu nggak bermanfaat buat dia, bahkan membusuk dan Jadi sebagainya. Jadi rusak. Apa yang Tuhan sediakan rusak di tangan dia karena kerakusannya. Kadang-kadang spirit kemewahan yang menunggangi orang dalam tanda kutip seperti itu merusak apa yang Tuhan akan berikan buat dia seperti itu. Maka dari itu kalau saya bilang cukupkanlah dirimu dalam segala keadaan. Kalau kita mungkin cukup dengan 10.000 untuk makan warteg di satu kali makan, bisa. Tapi kalau orang yang mungkin yang beranggapan ini uang parkir aja nggak cukup katanya seperti itu. Kalau orang yang mewah, uang parkir aja nggak cukup. Kamu parkir di mana? Seperti itu. Kalau saya parkirnya di emperan sana cuma 2.000 perak seperti itu. Tapi kalau kamu parkirnya di sana yang mungkin di mall high class, ya itu nggak akan cukup memang, karena memang satu jam aja dah 5.000 perak. Betul. Seperti itu. Nah, artinya sudut pandang ini penting. Kalau kita melihat dari kacamatanya Tuhan, kita cukup dengan seberapa nominal yang kita harus dapatkan, maka semuanya kita bisa syukuri. Yang pertama, kita harus bisa melihat sudut pandang dari mana kita hidup seperti itu. Kita nggak boleh terjebak dengan kehidupan, membandingkan hidup kita dengan orang lain. Seperti itu. Kalau kita membandingkan hidup dengan orang lain, kita akan terjebak dan kita akan jatuh. Kita akan hidup sia-sia nantinya. Jadi jangan sampai kejar kemewahan, karena Amsal juga bilang bahwa orang yang mengejar harta akan menuai angin seperti itu. Jadi kesia-siaan semua. Jadi kalau kita mengejar kemewahan, maka kita akan menjaring angin dan itu sia-sia. Jadi bukankah Amsal itu penulisnya Salomo, dia adalah raja yang terkaya di dunia. Betul. Belum pernah ada sampai sekarang yang bisa sama seperti Salomo. Menyaingi Salomo ya seperti itu. Dia selalu mengutip semuanya sia-sia. Wow. Jadi cukupkanlah dirimu dalam segala keadaan. Dan kalau kita bisa hidup dalam keadaan kita dan jadi berkat, wow, itu yang luar biasa di hadapan Tuhan. Itu sih. Itu dia. Jadi mungkin bisa saya simpulin gini. Bijaksana aja dalam kita mengelola apa yang sudah Tuhan kasih, karena semua itu kan datangnya dari Tuhan. Kita istilahnya Mas, nggak usah jauh-jauh lah ya. Kita bernafas, bisa nafas gratis pun ini juga dari Tuhan gitu kan. Nah kalau Tuhan kasih sesuatu yang lebih, ya bijaksana aja, iya kan, dalam mengelolanya. Iya, ada satu cerita di sini. Ini cerita yang luar biasa. Ada satu teman saya, dia seorang pendoa juga, dan dia ingin memberikan kado ulang tahun buat anaknya. Dan dia dari keluarga yang sederhana, dan dia ingin memberikan satu kado. Dia ngumpulin kain pecah, kalau orang bilang kain pecah, dan diambil dari orang-orang yang punya ini, dikumpulin gitu loh. Nah jadi kain itu yang udah terpotong-potong dan dikombine semuanya, dijahit semuanya, itu menghasilkan karya yang sangat megah. Itu kamu punya baju bagus banget, kamu beli di mana? Padahal itu kain pecah. Buat orang itu udah dibuang.
Nggak Tapi dipakai, udah nggak dipandang lagi. Iya. Tapi bagi orang yang punya satu kemampuan dalam memanage semua, mengelola semuanya, itu menjadi sesuatu harga yang bernilai tinggi seperti itu. Dan ada satu juga pengusaha, dia di hotel, dan waktu itu hotelnya itu katanya membutuhkan keramik, tehel lah seperti itu, keramik. Nah terus udah gitu dia cuma dikasih pecahan-pecahan keramik yang pecah, yang sudah tidak berguna, yang dibuang. Tapi itu ditata oleh orang yang mampu, kayak arsitek yang mengerjakannya. Itu menjadikan ruangan yang sangat-sangat indah. Dan itu hotel yang berkelas tinggi. Wow, luar biasa. Jadi kemewahan ya. itu sebenarnya kalau di tangan siapa dulu, ya, seperti betul. Kalau kita mau mewah, kalau di tangan orang yang mungkin nggak mampu mengelolanya dengan baik, itu akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat tidak bernilai. Sama seperti waktu saya ingat, jadi ingat nih, ada 2 anak bungsu dan anak sulung. Ya, dia hidup dalam kemewahan. Papanya orang yang sangat kaya dan sangat luar biasa kekayaannya. Yang satu mampu untuk membelanjakan ini, tapi pergi dari bapaknya. Yang satu, si sulung, dia ada di rumah, tapi dia nggak mampu untuk mengelola semua apa yang dimiliki papanya. Dia nggak mampu nikmati itu, sehingga dia ngomel terus kepada papanya. Engkau tidak pernah memberikan sesuatu kepadaku, dikatakan. Makanya papanya bilang, bukankah apa yang papa miliki kamu miliki, ambil aja, kenapa enggak kamu nikmati? Gitu juga hidup Kristen sekarang ini. Harusnya kita hidup mewah. Iya betul. Mewah bukan berarti kita mungkin segala sesuatu yang kayak orang-orang lain pakai dan sebagainya, tapi kita hidup diberkati dan jadi berkat, itu mewah. Nah itu dia tuh, hidup kita jadi berkat. Jadi apa yang Tuhan memberkati kita dan kita jadi berkat untuk orang lain. Itu baru namanya mewah. Nah itu baru namanya mewah, kelimpahan. Karena dan pastinya kalau kita hidup dalam kelimpahannya Tuhan, udah percayalah hidup kita akan tenang, Amin. nyaman, tentram. Setuju. Nggak perlu takut akan tidur akan nyenyak. Iya. Karena kan jadi masalah ketika orang sudah kaya tuh, ada beberapa yang ada orang-orang yang sering ngomong gini, punya uang banyak belum tentu hidupnya tenang, yang ada ketakutan, terus tidur nggak nyenyak gitu kan. Mending hidup dalam kelimpahan. Iya benar. Nah, ya, Sobat Dios, jadi buat kamu semua nih, percayalah bahwa hidup kita ada di dunia ini karena Tuhan punya satu rencana yang luar biasa buat kita. Yaitu kita menjadi salah satu alatnya Dia untuk kita melakukan perkara-perkara yang Dia mau untuk kita lakukan di dunia ini. Bahwa dan Dia pun sebenarnya Tuhan sendiri sudah memberikan contohnya. Dia jadi berkat hidupnya Dia pun walaupun hanya sebentar di dunia ini, tapi kan dia benar-benar jadi berkat gitu. Dari mulai Dia lahir sampai kematiannya pun hidupnya terus menjadi berkat gitu. Nah kita yang punya identitas sebagai anak Allah pun harusnya juga bisa menjadi berkat untuk orang lain. Karena kita kan istilahnya anak Allah. Anak Allah. Like father, like son kan? Betul, like father, like son kan, yang benar-benar melakukan semuanya tepat seperti apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan Yesus sendiri pun melakukan apa yang Bapaknya mau. Makanya Dia datang ke dunia ini. Makanya nih Sobat Dios, yuk sama-sama kita belajar untuk kita lebih mengenal lagi identitas diri kita, sehingga dari hidup kita pun kita bisa jadi berkat untuk orang lain. Oke, sebelum kita kembali lagi, sebelum masuk sesi berikutnya, nah kita mau dengerin dulu lagu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Dios Radio, Voice of Inspiration. Ya, kembali lagi bersama Isya dan juga Kak Andreas malam hari ini di acara Jalan Kehidupan. Nah ini nggak kerasa nih Kak Andreas, sudah jam 8 kurang. Iya ya. Udah tinggal 10 menit lagi. Padahal lagi asik banget ya. Bener. Lagi asik banget nih buat kita sharing tentang firman, luar biasa banget nih. Karena kan dengan kita saling sharing begini, banyak hal yang
Ya, secara tidak sadar mulai dibukakan Tuhan. Iya. Nah, sebelum kita mengakhiri malam hari ini nih, Ya. Kak Andreas, mungkin Kak Andreas bisa berikan beberapa wejangan ya sesuatu yang untuk kita nih, apalagi terutama anak-anak muda yang mungkin saat ini juga masih mencari jati diri, masih bingung dengan identitas dirinya, untuk dia bisa buat saya yakin bahwa saya benar-benar anak Allah gitu. Nah, mungkin Kak Andreas bisa ini. Ya, buat anak-anak muda yang mungkin mencari jati diri, yang belum mengenali identitasnya di hadapan Tuhan, hari ini saya mau bilang, cari komunitas yang bisa membuat kamu jadi orang yang dihargai di sana dan disupport dalam kerohanian, didukung, dan bahkan juga memberikan potensi-potensi kamu itu timbul, muncul, sehingga kamu bisa jadi berkat. Dan kamu bisa menjadikan potensi yang kamu miliki itu bisa menghasilkan uang. Dan uangmu bisa jadi berkat. Itu penting. Komunitas. Yang kedua, saya bilang, ayo tetaplah miliki gairah. Miliki gairah untuk terus mencari Tuhan. Cari Tuhan itu bukan hari ini, besok berhenti dan sebagainya, tapi cari Tuhan itu setiap saat. Ada satu hamba Tuhan, dia punya satu statement, dia punya satu kata bijak seperti ini. Saya nggak bisa berdoa melebihi dari 15 menit. Saya nggak bisa berdoa seperti itu katanya. Tapi setiap 15 menit saya tidak akan berdoa. Wow. Luar biasa. Ini penting banget. Ini luar biasa banget, dalam banget. Nah, ini penting buat kita anak-anak muda, bukan anak muda saja. Saya juga yang masih punya spirit muda juga. Jiwa muda. Iya, berjiwa muda. Saya harus sama seperti yang saya katakan. Jadi yang ketiga tetap hormati apa yang Tuhan hormati. Itu penting. Ada banyak kita udah diberikan sesuatu dari Tuhan, kita nggak hormati. Kita diberikan talenta oleh Tuhan, kita nggak hormati. Sia-siakan. Hati-hati. Hormati orang tua di sekitar kita, panggilan yang Tuhan udah berikan buat kita. Hormati apa yang Tuhan berikan untuk kita kelola supaya dipakai untuk Tuhan. Itu penting. Jadi kalau kita mau menjadi anak Allah yang benar-benar jadi berkat, mari 3 hal tadi, ayo. Kita itu anak Allah, bukan anak gampangan, bukan anak budak, bukan anak hamba lagi, tapi kita anak Allah. Kalau anak Allah, wow, kita punya privilege. Wow, itu mendapatkan perlakuan khusus. Di mana-mana kita dapatkan perlakuan khusus. Ini identitas anak Allah. Sadari ini, maka kita akan menjadi pribadi yang sangat-sangat memiliki potensi untuk diberkati dan jadi berkat. Amin. Ya, itu dia Sobat Dios. Dan sebelum kita tutup acara Jalan Kehidupan malam hari ini, Isya meminta Kak Andreas untuk berdoa penutup dan juga berkat untuk setiap Sobat Dios yang mendengarkan malam hari ini. Ya, mari sahabat-sahabat Dios dimanapun berada, kita akan mengakhiri perjumpaan kita dalam ibadah doa pada malam hari ini dan juga perenungan firman Tuhan yang kita sama-sama pelajari. Kita akan tutup di dalam doa. Kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur malam hari ini kami diberi kesempatan untuk boleh mempelajari kebenaran firman-Mu. Betapa luar biasanya identitas kami di hadapan Allah, sehingga menjadikan kami menjadi anak-anak yang penuh dengan kuasa. Tidak hidup serampangan lagi, tidak hidup untuk diri sendiri,
tapi hidup menjadi berkat buat banyak orang. Dan kami berdoa Tuhan Engkau memberkati, memateraikan setiap bagian firman yang kami sama-sama baca dan pelajari. Dan bahkan dari pertanyaan-pertanyaan yang boleh dibagikan juga, itu membuat kami semakin intim, semakin mengerti bahwa kami harus memiliki komunitas, kami harus terus Tuhan mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan, sehingga hidup kami boleh menemukan potensi-potensi yang kami miliki, dan itu boleh bermanfaat buat orang dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk Kak Ise yang boleh memandu kami malam hari ini untuk kami belajar firman. Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan pakai lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan, keperluan. Tuhan memberkati segala apa yang diinginkan, dicita-citakan. Aku berdoa untuk setiap pemimpin dan kru yang ada Dios Radio di tempat ini. Tuhan menolong, memberkati. Tuhan memakai Dios Radio untuk semakin jadi berkat, untuk menyuarakan suara kenabian, suara kerasulan, suara kebenaran buat kota Bandung, buat bangsa Indonesia, dan bahkan buat bangsa-bangsa, sehingga setiap jiwa-jiwa yang terhilang dibawa dan diselamatkan kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa di surga, berkati semua para pegawai yang ada di tempat ini dan bahkan juga para pemilik di tempat ini. Tuhan karuniakan kepekaan yang lebih tajam lagi, kebutuhan-kebutuhan apa yang harus dibutuhkan, apa yang harus diadakan untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi hormat, bagi kemuliaan nama Tuhan melalui radio di tempat ini, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang boleh mengalami Tuhan melalui radio Dios di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk malam hari ini. Sebentar kami akan pulang, kami akan meninggalkan tempat ini. Tuhan memberkati kami. Kami juga teringat Tuhan untuk kota kami Bandung. Aku melepaskan berkat buat kota Bandung. Aku lepaskan shalom buat kota Bandung. Ada keamanan, ada kesejahteraan, ada berkat dari Tuhan Yesus mengalir. Perlindungan dari Tuhan Yesus mengalir atas kota Bandung. Dalam nama Yesus, kami katakan kota Bandung penuh dengan kemuliaan Tuhan. Suku-suku, kaum dan bahasa yang ada di kota Bandung, semuanya dijamah, dilawat oleh Tuhan. Khususnya suku Sunda, kami memberkati suku Sunda dalam nama Yesus. Biarlah mereka boleh mengalami keselamatan Tuhan, dan semua orang-orang yang ada di kota ini hidup berdamai, hidup satu dengan yang lain, saling harga menghargai, supaya kami juga Tuhan Yesus boleh menyaksikan keajaiban-keajaiban Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami akan pulang meninggalkan tempat ini, kami akan kembali ke aktivitas kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Mari sahabat Dios dimanapun berada, bagi sahabat Dios yang mungkin dalam keadaan sakit, aku akan berdoa di dalam nama Yesus. Aku berdoa untuk mereka yang sakit, sahabat-sahabat Dios, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Aku perkatakan jadilah sembuh dalam nama Yesus. Setiap sakit penyakit apapun itu, aku patahkan, aku hancurkan dalam nama Yesus. Aku perintahkan terjadi kesembuhan dalam nama Yesus. Bagi mereka Tuhan yang membutuhkan lapangan pekerjaan, mereka yang membutuhkan lowongan pekerjaan, aku berdoa Tuhan yang mempertemukan dengan orang-orang yang akan mencari pegawai, supaya mereka juga boleh bertemu tepat pada waktunya dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati mereka dengan pekerjaan yang lebih layak. Nama Tuhan dipermuliakan. Aku berdoa juga Tuhan bagi mereka yang saat ini membutuhkan pasangan hidup. Tuhan memberkati mereka. Bukankah firman-Mu berkata tidak baik manusia itu hidup seorang diri. Aku berdoa Tuhan berikan bagi mereka pasangan hidup yang seiman, yang takut akan Tuhan. Tuhan memberkati mereka dengan pasangan hidup laki-laki dan perempuan, sehingga mereka boleh membangun rumah tangga yang sakinah glory. Nama Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami mengangkat tangan kami, Engkau yang memberkati kami. Tuhan Yesus melindungi dan memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita sekalian dan memberikan kita damai sejahtera. Diberkatilah engkau ketika masuk, diberkatilah engkau ketika keluar. Diberkatilah usaha pekerjaan pelayananmu, studimu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah apapun yang engkau usahakan dan lakukan. Tuhan Yesus membuatnya berhasil dan beruntung. Belas kasihan Allah semata itu yang senantiasa mengikuti hidupmu dan
dalam hidupku hari ini sampai selama-lamanya. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, berlimpah-limpah, dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur, dan memberkati kita sekalian malam hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali menjemput kita sekalian di atas awan-awan permai. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Puji Tuhan, haleluya, amin. Amin. Haleluya.